Hadirin jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah 9 hari kita berjuang di permulaan awal bulan Dzulhijjah guna mendapatkan cinta dan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikutip sabda Nabi ini oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan ditampilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau rahimahullah di babun Kitabun I'adaini di nomor hadis 969 qala ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashri qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Nabi, tidak akan ditemukan dalam perputaran hari selama setahun itu saat amal soleh dikerjakan di hari itu maka lebih tinggi nilainya dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah tak mampu mengungguli itu? Jawab Nabi, bahkan jihad fi sabilillah pun tak mampu mengungguli keutamaan di 10 hari pertama awal bulan Dzulhijjah, kecuali seorang pejuang yang berjuang dengan jiwa dan hartanya sampai ia wafat syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, tibalah kita di hari puncak, di hari ke-10 di bulan Dzulhijjah di tahun 1444 Hijrah yang disebut hari ke-10 ini dengan hari raya Idul Adha atau pula disebut dengan Idul Qurban. Id dalam bahasa Arab berarti kembali ke asal mula. Tempatnya disebut dengan ma'ad, waktunya disebut dengan mi'ad. Satu saat kita akan kembali kepada Allah sang pencipta kita. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memfardukan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sampaikan, viralkan yang telah memfardukan seluruh ketentuan dalam Al-Quran itu telah pasti akan mewafatkanmu dan mengembalikan engkau ke tempat kembali. Ma'ad, tempat kembali. Waktunya disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Bahkan satu saat kita akan wafat, kita akan kembali sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan itu. Maka Id merefleksikan pesan bahwa satu saat kita akan kembali berputar waktu dan puncaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pertanyaannya hadirin, apakah setiap hamba yang akan berpulang itu memiliki bekal yang cukup untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah setiap hamba yang akan berpulang itu ada dalam suasana pengembalian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah setiap hamba yang hendak berpulang itu akan disambut dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apakah setiap hamba yang akan kembali itu ada dalam keadaan husnul khatimah? Maka hadirin,
sebelum kita menjawabnya, Allah telah lebih dulu menginginkan setiap hamba yang berpulang memiliki bekal yang cukup untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Setiap hamba yang berpulang memiliki kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat, kedekatan yang berlebih dalam bahasa Arab disebut dengan kurban, dari asal kata kerja qurba yang berarti sesuatu yang dekat. Kurban bentuk superlatif dari kata qurba yang berarti menjadi semakin mendekat. Idul Kurban hakikatnya memberikan pesan kepada kita bahwa latihan, momentum, kesempatan yang disajikan oleh Allah khususnya di pembuka Dzulhijjah itu adalah latihan yang ditampilkan untuk kita bahwa untuk membangun kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan itu saat tiba waktunya Id kita pulang, bukan hanya hadir kembali ke hari raya ini, bukan hanya hadir pada pengembalian salat 2 rakaat dan duduk mendengarkan khutbah, tapi pesan jauhnya saat tiba waktunya kita untuk pulang, maka kurban, keadaan kita telah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hadirin, untuk melahirkan sifat kurban yang berkualitas itu, maka Allah memberikan kesempatan kepada setiap hamba untuk menempuh 3 jalan yang berbeda jalannya tapi serupa esensinya. Jalan pertama, ada yang diundang langsung oleh Allah ke Baitullah di tanah haram untuk menunaikan satu ibadah yang disebut dengan ibadah haji itu. Hakikat haji tertumpu pada Arafah. Kata Nabi SAW dalam sabdanya yang populer, Al-Hajju Arafah. Puncak haji itu ada pada momentum Arafah. Dalam Arafah disebut dengan Arafah bukan hanya sekedar datang duduk diam, tapi disebut dengan wukuf, berkontemplasi, mengoreksi diri, mengenal Allah, mengoreksi apa yang selama ini menjadikan seorang hamba jauh dari Allah, apa yang selama ini menjadikan seorang hamba tidak dekat dengan Allah. Maka ia duduk dipanggil oleh Allah, duduk untuk merenung dekat Baitullah. Kalau sudah dekat dengan Baitullah, diminta untuk merenungkan, mengenal Allah, sehingga dengan itu melahirkan kualitas hamba yang dekat dengan Allah. Karena itu ketika ia datang di dekat Ka'bah, dia merasakan kedekatan lebih. Ketika wukuf dia menangis, ketika wukuf dia bermunajat, ketika wukuf dia memohon rahmat, maka itulah yang disebut dengan kurban. Itulah yang disebut dengan kurban. Maka pada saat itulah keadaan seorang hamba lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, jika Allah sudah mengundang langsung di dekat Ka'bah, wukuf di Arafah untuk mengenali dirinya, belum mampu hamba itu mendekat kepada Allah, maka harus dengan cara apa lagi Allah mendekatkan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Esensi haji Arafah puncaknya membangun kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ke-9 ia tunaikan, tepat kemudian berpindah ke hari ke-10. Ia menyadari ini yang selama ini menjadikan saya jauh dari Allah, tidak dekat dengan Allah, karena saya tidak mampu mengendalikan nafsu diri. Dikenal dengan aqabah, dikenal dengan aqabah. Nafsu duniawi, nafsu untuk berbuat maksiat, itu yang selama ini menjadikan seorang hamba jauh dari Allah. Maka pergi kemudian ia ke Muzdalifah, ia berzikir, ingat-ingat Allah. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masjidil haram. Maka jika engkau telah tuntas di Arafat, engkau sadar selama ini engkau jauh dari Allah,
dan engkau menemukan penyebabnya yang bersumber dari dalam dirimu, yaitu nafsumu, maka pergi kemudian engkau ke Masjidil Haram di Muzdalifah. Komitmen sejak saat itu untuk meninggalkan semua sebab yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergi ia ke Jamarat, ia lempari semua sebab yang menjadikan dirinya jauh dari Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Maka lepaslah semua sebab yang menjadikan dirinya jauh dari Allah. Dan sejak saat itu, ketika ia berkomitmen kepada Allah untuk terlepas dari semua sifat nafsu, maka ketika seseorang telah selesai melaksanakan ibadah hajinya, pergi ke tempat asalnya, pergi ke negara asalnya, maka hilanglah sifat-sifat buruknya, berganti dengan sifat-sifat baiknya. Sifat baik yang lahir setelah buruknya sirna dalam bahasa Arab disebut dengan birrun, melekat kepada pelakunya, mabrurun. Karena itu disabdakan oleh Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Haji yang bisa merubah pelakunya menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat dengan Allah, dan mampu ia pertahankan sampai ia wafat, maka tidak ada pahala yang setimpal, balasan yang serupa, kecuali Allah akan sediakan surga untuknya dan dipanggil dengan panggilan yang indah berujung hurufnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah menjadikan seluruh jemaah haji kita tanpa kecuali hajjan mabrura. Hadirin yang kedua, Allah memahami, Allah mengerti. Tidak setiap hamba memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian yang pertama, pergi untuk menunaikan ibadah haji. Maka Allah memberikan jalan yang kedua, yang berbeda jalannya, yang disebut dengan ibadah yang kedua ini dengan ibadah kurban. Al-Udhiyah, nama lainnya adalah kurban. Bahkan disamakan isinya, esensinya oleh Nabi SAW. Jika yang di Makkah sana mengenakan pakaian ihram, lembaran seperti kain kafan, kemudian diberikan peringatan, hei, dengan menggunakan pakaian ihram untuk muhrim, tinggalkan yang haram, jauhi yang dilarang, jangan potong kuku dulu, jangan cukur rambut dulu. Karena apa? Karena Allah berkenan mengampuni semua dosa yang melekat pada tubuhnya. Jangan sampai semua itu terlepas sebelum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang tidak berangkat haji dan telah menyiapkan hewan kurbannya, maka disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, di nomor hadis 1977, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uhilla hilalul hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sha'rihi wa adfarihi syai'a. Jika ada di antara anda telah memasuki bulan Dzulhijjah dan berkenan untuk ikut ibadah kurban, mempersembahkan ibadah melalui hewan kurbannya, maka kata Nabi, jika ia telah menyiapkan hewan kurbannya, jangan berpotong rambut yang melekat pada seluruh tubuhnya, jangan bercukur itu, jangan berpotong kuku yang melekat pada seluruh jemari tangan dan kakinya. Apa yang diinginkan oleh sabda Nabi ini? Agar ia mendapatkan keserupaan dengan orang yang mengenakan pakaian ihram, supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Jika yang telah selesai wukuf di Arafah yang mengenakan pakaian ihram itu, maka ia pergi kemudian ke Muzdalifah, ia ke Jamarat, ia mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Bukankah orang yang hendak menyembelih hewan kurban di sini mengucapkan kalimat yang sama, Bismillah, Allahu Akbar?
Jika yang di Mekah sana selesai melontar, dalam melontar itu mereka merasakan kekurangan dirinya, maka yang di sini merenungkan apa sesungguhnya sifat hewani yang melekat di dalam diri sehingga tidak mampu dekat dengan Allah. Karena sifat hewani diwakili oleh nafsu. Lawan nafsu itu adalah takwa. Di Quran nafsu dilawankan dengan takwa. Nama lain nafsu itu fujur. Quran surat 91 Asy-Syams di ayat ke-7 sampai ayat 10. Wa nafsu wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada yang selama hidupnya lekat dengan sifat takwa. Diminta salat, dia salat. Diminta berinfak, dia berinfak. Diminta baca Quran, dia Quran. Dia dekati Allah, dia berdoa kepada Allah. Karena itu ciri pertama takwa disebutkan oleh Allah. Dalam kitab al-Fatih. Hudan lil muttaqin. Siapa yang akan itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Namun ada juga orang yang tidak mau, tidak gemar untuk meninggalkan salat, gemar untuk tidak berinfak, gemar untuk hanya sekadar menunda bacaan Qur'annya. Apa yang menyebabkannya? Sifat hewaninya. Sifat hewaninya, bahkan kata Al-Quran, ada orang yang saking meninggikan nafsunya lebih daripada binatang. Balhum adal. Quran surat ke-7 di ayat 179. Sapi hewan, ia hanya makan rumput. Manusia ada yang makan aspal. Manusia ada yang makan batu. Manusia ada yang makan bumi. Demi mengejar emas itu dia rela meninggalkan sholat. Demi mengejar harta itu dia rela berselisih, saling bertengkar, bahkan ada yang saling menghilangkan nyawa satu dan yang lain, yang dimana itu semua tidak pernah dilakukan oleh hewan. Maka bayangkan ketika proses penyembelihan hewan ternak itu, bayangkan dengan mengalirnya darah hewan ternak itu, disitulah kita bertekad untuk meninggalkan segala hal yang menjadi sifat hewan di dalam diri. Bagi yang berhaji mendapatkan takwa, pun demikian dengan orang yang melaksanakan kurban, disamakan dengan penerimaan takwanya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-197 untuk yang berhaji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang berangkat haji, berbekal yang aku terima dari bekal kalian adalah takwanya. Itu yang terbaik. Sedangkan untuk yang berkurban ditempatkan di surah ke-22, ditempatkan di surah haji, surah al-hajj ayat ke-37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak butuh, Allah tidak menerima, bukan yang sampai kepada Allah darinya, bukan darahnya, tapi takwa kalian. Ketika nafsunya disembelih, maka takwanya muncul. Ketika nafsunya yang sana dilempar, takwanya muncul. Maka yang di sana berpeluang mabrur, yang di sini pun memiliki kemungkinan untuk mendapatkan mabrur yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang bertindak sebagai penutup. Ya Allah, hamba belum memiliki kesempatan untuk pergi menunaikan haji. Demikian belum mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Maka disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Siyamu yaumi Arafah anni ahtasibu Allahi an yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah." Jika ada di antara kita belum mampu berhaji, belum mampu berkurban, maka kata Nabi, tunaikan puasa, tunaikan saum. Bukankah wukuf hari ke-9?
Bagaimana cara menunaikan puasanya? Siyamu yaumi Arafah. Jika yang di sana wukuf di Arafat, yang di sini menunaikan puasanya seperti orang yang sedang melakukan wukuf di Arafah. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, bukan hanya sekedar menahan syahwat, seperti halnya orang yang wukuf di sana berintrospeksi diri, muhasabah, maka yang di sini yang tidak berangkat pun diharuskan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti orang yang melakukan wukuf di Arafah dan merenungkan, memikirkan apa sesungguhnya yang menjadikan selama ini saya salah sehingga tak mampu dekat dengan Allah. Orang lain sebelum azan sudah siap-siap ke masjid, saya tempat dekat dengan masjid. Azan sudah selesai, waktu sholat akan berganti, namun belum ada sentuhan kepada jiwa apa yang salah. Anak kecil sekarang 5-6 tahun sudah hafal Quran, sedangkan kita yang sudah hidup puluhan tahun untuk sekedar baca Quran pun belum ada waktu. Maka renungi diri pada saat itu apa yang salah. Maka jika pada seseorang itu mampu berintrospeksi diri pada saat melaksanakan saum di hari Arafah itu dan terjadi kedekatan kepada Allah saat ia memohon ampun kepada Allah, maka kata Nabi akan diampuni dosanya 1 tahun ke belakang itu dan dijaga setelah itu agar ia tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hingga sekarang kita hadirin harus mampu menetapkan diri kita di mana Allah menginginkan kita agar kita menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah berhaji, apakah dengan berkurban, ataukah dengan kemarin kita berpuasa melaksanakan saum di hari Arafah, maka buktikan setelah itu kita mampu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mampu mengorbankan hewan tapi tak mampu berkurban dekat dengan Allah. Ingat, Idul Kurban hakikatnya bukan hanya mengembalikan kita dekat dengan Allah, namun memberikan pesan kepada kita, suatu saat engkau pasti akan meninggal, kata Allah. Engkau pasti akan wafat. Maka sebelum kalian wafat itu, bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi golongan yang tergolong fa'saddaqa wa aqulu minas salihin. Ya Allah, tolong beri seberapa detik untuk kembali hidup ke alam dunia. Untuk apa? Untuk kembali berbuat amal soleh. Maka mudah-mudahan hadirin jemaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, kita renungkan pada saat ini dengan cara mengumandangkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang haji pada tahun ini mendapatkan mabrur, dan Allah menginginkan semuanya mendapatkan mabrur yang sama. Jika seseorang itu telah sadar, maka bertakbirlah kepada Allah. Namun jika seseorang itu belum sadar, maka renungi dirinya, renungi diri sendiri. Karena itu Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-203, "Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Renungkan ada 3 hari di hari tasyrik, itulah disebut dengan hari tasyrik atau disebut dengan hari milad, untuk merenung apa sesungguhnya yang menjadikan seorang hamba itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan seluruh amal ibadah kita, khususnya di awal bulan Dzulhijjah ini, diterima sebagai amalan sholihan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.